Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Hari ini siapa ya yang nggak masuk? Putri Bu nggak masuk. Putri kenapa ya? Ada yang tahu Putri kenapa nggak masuk hari ini? Gak tahu Bu, kayaknya sakit deh Bu. Nanti setelah pulang sekolah, kalau yang rumahnya dekat sama Putri, silahkan dijenguk ya. Itu adalah salah satu bentuk perhatian teman sekelas. Oke? Iya Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Hari ini siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya Bu. Iya. Apa? Fatur? Pulau Rasidin Bu. Oke, baik, benar. Jadi minggu lalu kita itu belajar tentang 4 Khalifah Rasyidin. Next, ada yang tahu Khalifah Rasyidin itu ada siapa aja? Yang pertama. Saya Bu. Iya, siapa? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq Bu. Oke, baik. Ayo, siapa lagi yang kedua? Iya Bu, saya Bu. Siapa? Umar bin Khattab bukan Bu? Iya benar, Umar bin Khattab. Yang ketiga itu ada Utsman bin Affan. Yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Oke, next. Karena minggu lalu kita udah mempelajari 4 khalifah tersebut, yaitu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada Ali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Jadi keempat khalifah itu dia mempunyai strategi dakwah yang berbeda-beda. Ada yang dilakukan Abu Bakar apa, yang dilakukan Umar apa untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Nah, yang pertama ini adalah kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Strategi dan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq itu ada dua. Yang pertama itu ada pembukuan Al-Quran, dan yang kedua perluasan wilayah baru. Next. Yang pertama itu ada pembukuan Al-Quran. Nah, pembukuan Al-Quran ini terjadi pada saat setelah Perang Riddah. Jadi pada saat Perang Riddah terjadi ini, banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal pada saat itu. Dan itu menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi umat Islam dan sahabat Nabi yang lain. Maka dari itu, pada saat itu Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, untuk melanjutkan generasi berikutnya agar tetap bisa membaca Al-Quran dengan baik. Oke, awalnya itu Abu Bakar ragu untuk menjalankan misi pembukaan Al-Quran karena Abu Bakar berpikir bahwa Rasulullah tidak pernah membuka Al-Quran sebelumnya. Tetapi pada saat itu Umar bin Khattab meyakinkan kepada Abu Bakar agar membuka Al-Quran agar tetap bisa dilanjutkan pembacaan Al-Quran hingga saat ini. Oke, next. Yang kedua, kebijakan yang kedua yaitu perluasan wilayah baru. Usaha perluasan Abu Bakar ini, dia menugaskan kepada 4 orang untuk menjadi panglima perang. Yang pertama ada Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Yang kedua ada Abu Ubaidah bin Jannah yang ditugaskan di Homs sebagai panglima besar. Yang ketiga ada Amr bin As yang ditugaskan di Palestina. Yang keempat ada Suratul bin Hasanah yang ditugaskan di Yordania. Oke, itulah kedua strategi dan dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan kali ini strateginya itu ada 4. Yang pertama itu adalah pengembangan wilayah Islam. Yang kedua mengeluarkan undang-undang. Yang ketiga membagi wilayah pemerintahan. Yang keempat ada membentuk beberapa dewan. Yang pertama yaitu pengembangan wilayah Islam. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia. Jadi Umar bin Khattab ini melanjutkan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Islam masuk ke Persia, Umar bin Khattab langsung melanjutkan ke wilayah Mesir saat itu. Oke, selanjutnya itu next. Oke, strategi dakwah yang ketiga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu membagi wilayah pemerintahan. Nah, pada saat ini Umar bin Khattab membentuk 2 wilayah pemerintahan. Yang pertama itu ada pemerintahan pusat yang dijalankan oleh khalifah itu sendiri, dan yang kedua itu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini dijalankan oleh para gubernur wilayah masing-masing. Oke, next. Yang terakhir
strategi yang terakhir yaitu ada membentuk beberapa dewan. Dan pada saat ini Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan, yaitu Dewan Pembendahara Negara yang mengatur keuangan negara dan membentuk dewan militer untuk menjalankan perang. Dan yang ketiga ini yaitu kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan. Yang pertama itu ada perluasan wilayah. Seperti pada Khalifah Umar bin Khattab, di Utsman bin Affan juga ada perluasan wilayah. Tetapi pada saat ini perluasan wilayahnya sudah luas sampai kepada Nubia, dari pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, Lindos, dan Tunisia. Oke, next. Oke. Strategi yang kedua yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yaitu adalah standarisasi Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sudah sebelumnya mau dibukukan oleh Khalifah Abu Bakar itu ada standarisasinya, yaitu yang pertama, sebelum melakukan pembukuan Al-Quran diturunkan itu dengan berbagai macam cara baca. Jadi ketika Al-Quran diturunkan ini tidak seragam cara membacanya. Nah, yang kedua itu adalah akhirnya Khalifah Utsman bin Affan memutuskan untuk penyamarataan cara membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga, setelah pembukuan selesai dibuatlah beberapa salinannya, dan beberapa itu ada di Basra, Mekah, dan satu mushaf disimpan di Madinah. Dan yang terakhir, mushaf inilah yang dinamakan Mushaf Utsmani karena ini standarisasinya terjadi pada masa Utsman bin Affan. Next. Yang selanjutnya itu ada pengangkatan pejabat negara. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu karena Utsman bin Affan mengangkat pejabat negara dari pihak keluarganya sendiri, dan ini yang banyak menimbulkan konflik pada saat itu. Oke, next. Yang terakhir yaitu pembangunan fisik. Utsman berjasa banget nih dalam pembangunan fisik pada saat ini, yaitu membangun bendungan yang sangat besar, lalu membangun jalan-jalan, jembatan, dan masjid-masjid di Madinah. Oke, selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dan strategi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Strategi dari Ali bin Abi Thalib ini ada 3. Yang pertama, penggantian pejabat lama dengan yang baru. Yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah. Yang terakhir yaitu menghadapi para pemberontak. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama yaitu penggantian pejabat lama dengan yang baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mempunyai masa jabatan hanya 6 tahun. Dan pada penggantian pejabat lama ini dengan yang baru, Ali memecat semua gubernur yang diangkat pada masa Khalifah Utsman bin Affan karena menurutnya itu adalah yang menghasilkan pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Oke, next. Penarikan kembali tanah hadiah. Khalifah Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan dari Utsman bin Affan kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pertahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oke, next. Dan yang terakhir yaitu adalah menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan dari Tolha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum dan para pembunuh Utsman. Jadi pada saat itu, Ali mencari tahu siapakah pembunuh Khalifah Utsman pada saat itu. Itu anak-anak. Baik anak-anak, hari ini materi Ibu paparkan untuk hari ini telah selesai, dan hari ini juga Ibu akan mereview materi yang sudah Ibu paparkan hari ini tadi. Ibu akan bertanya, dan kalau kalian tahu jawabannya kalian jangan di tangan, oke? Ibu mau bertanya, siapa khalifah yang pertama kali membukukan Al-Quran? Ayo tulis tangan. Saya, Bu. Oke, Fadli, jawabannya apa? Abu Bakar, Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua adalah siapa khalifah yang menstandarisasi Al-Quran hingga Al-Quran bisa kita baca pada detik ini juga? Siapa? Saya, Bu. Oke, Fadlun, siapa khalifahnya? Utsman bin Affan, Bu. Oke, baik. Oke, karena menurut Ibu hari ini pelajarannya sudah pada ngerti dan pertanyaan Ibu juga sudah terjawab semua, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini dan kita lanjut pembelajaran pada minggu depan. Oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.